Halo guys, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan gue di channel Pojok Kartel. Kali ini gue akan mengisahkan alur cerita film tentang seorang anak yang dirantai dan diperintahkan untuk mendorong sebuah roda kematian raksasa selama 20 tahun hingga dia pun tumbuh menjadi manusia terkuat di dunia. Oh ya, sebelum gue mulai, gue ingin kalian sebarin video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya suka dengan alur cerita film action seperti ini. Oke lah, yuk nonton alur cerita lengkapnya yang berjudul Conan the Barbarian. Ada kabar baik nih guys, bahwa saat ini gue udah punya channel kedua yang bernama Pintu Kartel. Channel ini berfokus untuk membahas alur cerita film animasi yang pastinya sangat lucu, seru, terbaru, bahkan menarik untuk kalian tonton. Asik banget bukan? Ayolah, buat kalian yang penasaran dengan channel kedua gue, silahkan klik menu channel di beranda channel ini ya. Jangan lupa. Diceritakan terdapat seorang pandai besi yang sedang menempa sebuah baja hingga menjadi pedang yang sangat cantik. Lantas dia pun pergi bersama Conan ke lereng gunung untuk menceritakan tentang dewa besar mereka yang bernama Krum. Bukan hanya itu, dia juga menceritakan rahasia baja milik sang dewa yang telah dicuri oleh para raksasa. Akan tetapi baja ini berhasil ditemukan oleh bangsa mereka. Selang beberapa waktu, desa mereka yang cukup tenang mendadak didatangi oleh pasukan berkuda. Di sini pasukan itu menyerang dengan sangat brutal. Setelah menghancurkan seluruh desa, pasukan itu pun mengepung Conan dan ibunya. Terlihat pemimpin pasukan itu yang bernama Tulsadom. Lantas dia pun mengambil pedang milik ayah Conan dan mendekati ibunya. Dengan sebuah tatapan tajam, Dom yang merupakan seorang penyihir ini pun menghipnotis ibunya. Begitu sang ibu terhipnotis tak berdaya, lalu tiba-tiba Conan yang masih anak-anak hanya bisa melihat kepala ibunya dipenggal oleh sang penyihir menggunakan pedang ayahnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah itu pasukan Tulsadom membawa Conan serta anak-anak meninggalkan desa yang sudah porak-poranda. Singkat waktu tibalah mereka di tempat Tulsadom. Di sana Conan dirantai dan diperintahkan untuk memutar sebuah roda raksasa tanpa henti. Tak terasa 20 tahun pun telah berlalu dan Conan masih terus memutar roda raksasa itu sendirian. Dikarenakan anak-anak yang seusianya dulu sudah tidak ada yang tersisa. Di sini Conan yang awalnya kurus krempeng kini tumbuh menjadi pria dewasa yang kekar dan kuat. Hingga tibalah pada suatu hari, seorang pria kaya mendatangi roda raksasa itu untuk membeli Conan agar dijadikan sebagai budaknya. Namun setibanya mereka di sebuah kota, alih-alih akan dipekerjakan, di sini Conan justru dijadikan sebagai gladiator. Saat itu Conan dihadapkan pada seorang petarung yang tak terkalahkan. Alhasil pertarungan sengit pun terjadi antara mereka berdua. Setelah pertarungan yang cukup lama, akhirnya Conan berhasil mengalahkan sang juara. Lantas sejak malam itu, kehidupan Conan pun dilalui dengan berbagai pertarungan mematikan. Alah, ini mah kecil cok, kata Conan sambil menghabisi setiap lawannya dengan sangat barbar. Sehingga dia pun dijuluki sebagai Conan the Barbarian. Setelah menjadi juara kampung, Conan dikirim ke arah timur untuk mempelajari seni bermain pedang kepada seorang ahli bela diri. Selain itu dia juga diajari membaca dan menulis. Walaupun sudah jauh dari rumah, Conan tidak melupakan kata-kata ayahnya mengenai rahasia baja. Lantas dia juga selalu berdoa kepada Dewa Krum ketika selesai berlatih. Melihat kemampuan Conan yang sangat luar biasa, dia pun ingin dimanfaatkan oleh pasukan dari timur untuk menguasai wilayah lain. Menyadari hal itu, pada malam harinya majikan Conan secara diam-diam membebaskan dirinya dari perbudakan. Saat dalam pelarian, Conan dikejar oleh sejumlah serigala yang membuat dirinya harus mendaki sebuah bukit batu. Namun apesnya dia pun terpleset hingga masuk ke dalam sebuah lubang. Di sana dia pun menyalakan api dan mendapati dirinya berada di sebuah kuburan tua yang dipenuhi oleh kerangka manusia.
Di ujung ruangan itu, Conan melihat kerangka seorang raja yang duduk di singgasananya. Dia lalu memperhatikan pedang yang ada di tangan kerangka itu. Lantas dengan hati-hati, dia pun mengambil pedang itu. Di saat Conan membersihkan kotoran dan karat dari pedang tersebut, tiba-tiba melihat helm yang jatuh serta kepala raja yang membungkuk ke arahnya, sontak Conan pun berpikir kalau itu merupakan tanda dari Dewa Chrome yang membawanya ke tempat ini untuk memberikan dirinya sebuah pedang kuno. Setelah itu Conan pun keluar dari lubang dan memutuskan rantai yang masih membelenggu kakinya. Singkat waktu, Conan pun melakukan perjalanan tanpa arah. Setelah berkilo-kilometer melangkah, Conan melihat sebuah gubuk di mana ada seorang wanita cantik yang seolah sudah menunggu kedatangannya dan langsung mengajak Conan masuk untuk beristirahat. Wanita ini memberitahu bahwa kekuatan magis telah lama mengatakan tentang kedatangan seorang pria perkasa yang akan menghancurkan ular mistis dan menjadi raja. Namun untuk mendapatkan semua itu, Conan harus membayar dengan tubuhnya. Ya, namanya juga manusia biasa, tentu saja Conan tidak dapat menahan godaan tersebut. Tapi begitu asik bercelepotan, tanpa diduga wanita cantik itu pun berubah menjadi penyihir yang mengerikan. Maka dengan sekuat tenaga, Conan membanting wanita itu ke perapian. Namun sayangnya, dalam sekejap penyihir tadi berubah menjadi bola api dan menghilang ke dalam hutan. Keesokan paginya ketika Conan ingin melanjutkan perjalanan, mendadak terdengar seorang pria yang merintih meminta makanan. Ternyata pria itu bernama Subotai, yang merupakan seorang pemanah yang dibiarkan mati sebagai hukuman atas kasus pencurian yang dia lakukan. Merasa memiliki nasib yang sama, lantas Conan pun memutuskan untuk membawa Subotai bersamanya. Singkat waktu beberapa hari kemudian, mereka kemudian menghabiskan waktu satu sama lain untuk saling mengenal sembari menyantap daging hewan buruan. Dan singkat cerita, mereka menembus padang pasir hingga sampai ke sebuah kota yang cukup megah. Saat berada di pusat kota, di sini Conan meminta seorang pandai besi untuk mengasah pedangnya. Pada malam harinya mereka berbicara kepada seorang pria tua. Mereka bertanya tentang ular mistis yang dikatakan oleh penyihir sebelumnya. Lantas pria tua ini bercerita bahwa 3 tahun lalu ada sebuah sekte kecil. Namun sekarang sekte itu telah menjadi besar dan menara ular yang mereka sembah telah dibangun di seluruh kota. Sehingga anggota sekte tersebut juga memburu orang di malam hari untuk dijadikan sebagai tumbal. Pada tengah malam, Conan dan Subotai berusaha menyusup ke menara ular. Tetapi ketika akan melakukannya, mereka bertemu dengan seorang gadis yang bernama Valeria. Awalnya mereka saling curiga. Namun setelah beberapa saat, mereka pun menyadari kalau sama-sama ingin menyusup. Mengetahui hal itu, maka Valeria meminta untuk bergabung bersama Conan. Setelah berhasil sampai di puncak menara, mereka pun langsung menuruni sebuah sumur yang ada di tengah menara tersebut. Ketika mereka sudah sampai ke sebuah ruangan di mana ritual itu sedang berlangsung, di sana tampak puluhan anggota sekte berpakaian putih yang mengelilingi seorang imam besar yaitu anak buah Tulus Sadom. Di sini Valeria meminta mereka untuk terus menuruni sumur sementara dia akan menyelidiki ritual tersebut. Lantas sesampainya di dasar sumur, Conan dan Subotai menemukan seekor ular besar yang sedang tertidur di dekat permata ajaib yang bernama mata ular. Di sini Conan secara perlahan mengambil permata ajaib itu. Namun mereka tidak menyadari bahwa sang ular telah terbangun. Ketika Conan terpukau saat memandangi simbol ular yang mengingatkan dirinya akan Tulus Sadom, saat itu juga ular itu pun mendekat. Beruntungnya Conan segera menyadari sehingga pertarungan tidak dapat dihindari. Ketika itu Conan akhirnya berhasil menghabisi ular raksasa tersebut dan segera kabur dari tempat itu. Di lantai atas Valeria menghabisi satu anggota sekte dan menyamar dengan mengenakan pakaian mereka. Di sana juga terlihat seorang gadis yang akan dijadikan tumbal kepada sang ular di bawah. Tetapi begitu mendarat ke bawah, gadis itu pun berteriak ketika melihat ular itu sudah terpenggal. Akibat hal ini kekacauan pun terjadi. Setelah sampai di puncak menara, Valeria mengajak Conan dan Subotai untuk terjun ke sebuah kolam agar bisa melarikan diri.
Singkat cerita, ketika telah berhasil mencuri permata ular itu, Conan merasa bak seorang raja karena telah menjadi kaya dengan hasil curian mereka. Namun saat itu pasukan kerajaan pun tiba-tiba mendatangi mereka. Ketika itu Conan yang sudah terlalu mabuk tidak mampu bangun dari tidurnya. Alhasil dengan mudahnya mereka digiring ke istana untuk menghadap seorang raja yang bernama Osric. Alih-alih memberi hukuman, di sini Osric justru memuji keberanian mereka karena selama beberapa tahun mereka telah mencoba untuk menghabisi ular yang menjaga kuil itu. Akan tetapi mereka tidak pernah berhasil. Bahkan di sini putri sang raja sendiri telah jatuh ke dalam mantra Tulsadom dan meninggalkan istana mereka. Di sini sang raja lantas memberikan setumpuk permata kepada mereka untuk membawa putrinya pulang. Ketika sedang berunding, Valeria mengungkapkan keberatannya dengan alasan pengikut Tulsadom terlalu banyak untuk mereka bertiga kalahkan. Valeria pun memberitahu bahwa selama ini dia selalu sendiri dan sekarang dia sudah jatuh cinta kepada Conan. Jadi dia ingin menjalankan hidup biasa bersama Conan. Akan tetapi Conan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Valeria. Dan pada pagi harinya Valeria terbangun sendirian bersama permata yang ditinggalkan oleh Conan. Dengan begitu dia pun sadar bahwa Conan telah pergi mencari Tulsadom seorang diri. Sementara itu Conan sedang berjalan sendirian ke arah timur. Di sini dia berkelana melintasi salju, padang pasir, hingga padang rumput yang sangat luas. Sesekali Conan bertanya tentang keberadaan Tulsadom kepada seorang musafir yang berpapasan dengannya di jalan. Lantas pada akhirnya Conan bertemu dengan seorang pria yang dulu pernah melatihnya berpedang. Malam itu mereka habiskan untuk membicarakan tentang keberadaan Tulsadom. Pada pagi harinya Conan menitipkan kuda bersama dengan pedangnya kepada sang guru. Lantas dia pun melanjutkan perjalanan dengan menunggangi seekor unta, serta dia juga menyamar sebagai seorang musafir. Tak lama setelah itu Conan pun telah sampai di suatu desa pengikut Tulsadom. Di sana dia pun melihat barisan anggota sekte pemuja ular. Conan yang tampak kebingungan akhirnya ditegur oleh seorang anggota sekte. Tetapi Conan pun menyadari kalau pria ini akan mempengaruhi dirinya. Dengan begitu Conan pun mengajak pria ini berbicara di tempat sepi. Lalu tiba-tiba setelah mengalahkan pria tadi, di sini Conan mengenakan pakaiannya untuk menyamar dan bergabung dengan anggota sekte yang lainnya. Lantas mereka pun berjalan menuju ke istana Tulsadom. Sesampainya di depan istana, salah satu prajurit meminta Conan untuk menunjukkan kalungnya. Dikarenakan kalung tersebut akan dilaporkan kepada pengawal pribadi Tulsadom. Sementara itu Tulsadom pun akhirnya muncul di hadapan para pengikutnya. Dan secara mengejutkan, di sini Tulsadom sama sekali tidak terlihat menua. Lantas ketika itu Tulsadom memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Conan. Di sana juga terlihat putri dari Raja Osric yang telah mereka culik. Ketika itu Conan pun mereka siksa sampai Tulsadom datang menemuinya. Di sini Tulsadom sangat marah karena ular peliharaannya telah dihabisi oleh Conan. Namun Conan pun langsung mengatakan kalau Tulsadom telah menghabisi orang tuanya dan mencuri pedang dari ayahnya. Lalu sebagai hukuman bagi Conan, Tulsadom pun memerintahkan anak buahnya untuk menyalip Conan di sebuah pohon kesengsaraan. Ketika itu Conan menyadari bahwa ajalnya telah tiba, karena dia tidak mungkin bisa berbuat apa-apa lagi. Terlebih lagi semakin banyak burung pemakan bangkai yang berdatangan untuk menyantapnya. Satu malam pun telah berlalu dan akhirnya keajaiban pun muncul. Ketika Subotai datang untuk menyelamatkannya. Tidak hanya Subotai, ternyata Valeria pun ikut datang. Mereka lantas membawa Conan ke gubuk sang guru guna meminta pertolongan. Meskipun sang guru berkata bahwa roh kematian sedang menunggu Conan, akan tetapi Valeria tetap bersikeras untuk menyelamatkan Conan. Alhasil selama beberapa hari, sang guru melakukan ritual dengan membuat beberapa pola di tubuh Conan yang masih tak sadarkan diri. Lantas pada malam terakhir, roh kematian pun datang untuk mencabut nyawa Conan. Maka dengan bersusah payah, Valeria dan Subotai pun berusaha menghalau roh kematian itu. Dan pada akhirnya roh-roh itu pun pergi. Keesokan paginya Conan yang semakin pulih, saat itu dia kembali untuk berlatih agar mengumpulkan semua ketangkasannya. Pada malam harinya Subotai pun berkata, jika mereka ingin menyusup ke istana Tulsadom, maka mereka harus melewati bagian belakang gunung. Subotai juga menyarankan untuk merebut sang putri terlebih dahulu.
Sedangkan untuk membalaskan dendam ke Tulsadom bisa dilakukan di lain waktu. Namun di sini Conan yang masih menyimpan dendam tidak menanggapi perkataan Subotai. Singkat cerita, mereka berangkat menuju bagian belakang gunung istana Tulsadom. Sebelum masuk, mereka terlebih dahulu merias wajah dan tubuh mereka masing-masing. Rupanya bagian belakang dari gunung ini adalah dapur dari istana. Lantas di sana mereka melihat tubuh manusia yang dimasak di sebuah tungku besar dan dibawa ke dalam istana. Di dalam sana mereka melihat sang putri dari Raja Osric sedang duduk di kaki Tulsadom. Saat itu mata Tulsadom pun mendadak berubah. Rahangnya secara perlahan maju ke depan dan tangannya menghilang di balik jubahnya. Lalu tampaklah sang tukang sihir yang berwujud menjadi seekor ular besar. Lalu kemudian dia pun merayap turun dari singgasananya. Pada waktu yang sama, Conan dan timnya pun mulai melakukan penyerangan. Dan dari sinilah kekacauan pun terjadi. Mereka berhasil membawa putri Raja Osric pergi walaupun gagal menghabisi si penyihir. Setelah berhasil keluar, mereka pun segera menunggangi kuda untuk meninggalkan istana tersebut. Tulsadom yang melihat kejadian itu, dia pun langsung mengambil seekor ular dan mengubahnya menjadi anak panah lalu melepaskan tembakan tepat mengenai tubuh Valeria. Setelah cukup jauh berlari, akhirnya mereka pun berhenti untuk memeriksa luka di tubuh Valeria. Namun sayangnya, anak panah yang berasal dari ular ini sangatlah berbisa. Menyadari bahwa ini adalah akhir hidupnya, maka untuk terakhir kali Valeria pun meminta Conan untuk meluk dan menciumnya. Lantas beberapa detik kemudian, Valeria pun menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Conan. Setelah kematian Valeria, lantas semakin memicu keinginan Conan untuk membalaskan dendam kepada Tulsadom. Lantas Valeria pun dikremasi di tumpukan batu yang dijaga oleh guru Conan. Menurut sang guru, tidak ada api yang bisa menyala di tempat itu. Namun secara mengejutkan, di sini Conan dengan mudahnya menyulutkan api yang membuat sang guru itu terpana. Menyadari kalau api tersebut akan dilihat oleh Tulsadom dan pasukannya, maka mereka pun mendirikan sebuah pagar panjang dan sejumlah jebakan mematikan yang lainnya. Di sini mereka juga mengikat putri Raja Osric di batu untuk dijadikan sebagai umpan. Tak lama setelah itu, pasukan Tulsadom pun muncul. Melihat kedatangan mereka, Conan pun berdoa kepada Dewa Crom agar mendapatkan perlindungan untuk menyelesaikan balas dendamnya. Dan dari situlah pertempuran barbarian pun terjadi. Dari pertempuran itu, mereka akhirnya berhasil mengalahkan semua pasukan Tulsadom. Namun sayangnya, sang penyihir sendiri terlihat masih selamat dikarenakan hanya AFK di atas bukit. Menyadari kekalahan dari pasukannya, lantas Tulsadom pun memutuskan untuk melenyapkan sang putri menggunakan anak panah ularnya. Beruntungnya di sini Subotai melindunginya dengan sebuah perisai. Setelah itu Tulsadom pun kabur dengan kekalahan telak. Di sana Conan yang baru saja menghabisi satu persatu anak buah Tulsadom, lantas dia pun menemukan potongan pedang milik sang ayah. Di sini sekali lagi Conan berpikir bahwa itu adalah tanda dari Dewa Crom yang melindunginya. Singkat waktu pada malam harinya, Conan pun menyelinap masuk ke dalam istana dengan bantuan sang putri untuk mengalihkan perhatian. Saat itu Conan memiliki kesempatan untuk menghabisi para penjaga. Bukan hanya itu, mereka juga dengan mudah mendekati Tulsadom dari belakang. Namun di sini Tulsadom mencoba untuk menghipnotis Conan dengan tatapan matanya dan memanggil Conan sebagai anaknya. Lalu tanpa diduga, ketika pengaruh dari Tulsadom telah sirna, lantas akhirnya satu persatu anak buah sekte itu pun membubarkan diri.
Setelah semua orang pergi, Conan pun membakar istana itu dan mengajak sang putri untuk pulang menemui ayahnya. Dan film pun berakhir. Oke guys, begitulah alur cerita film ini gue bahas. Semoga dengan menonton film ini dapat menghibur masa-masa gabut kalian. Sebelum gue tutup, buat kalian yang suka dengan alur cerita film action seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa sebarkan juga video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya suka dengan alur cerita film action seperti ini. Oke lah, Pojok Kartel di sini. See you in the next film.